Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ahmad Yusuf, nomor NIM 021 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TI 2019. Sini saya akan menjelaskan tentang web server dan yang kedua nanti ada DNS server. Nah, apa sih yang dimaksud dengan web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Kemudian bagaimana web server bekerja? Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian diproses oleh web server. HTTP server dikirim ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. Fungsi web server. Fungsi web server ada dua, yaitu web server sebagai hardware dan web server sebagai software. Nah, apa yang dimaksud dengan sebagai hardware? Produk web server, selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain Oracle server, IBM server, Unicorn, Zoop, Kestrel, Zeti, dan masih banyak lagi. Fungsi web server. Fungsi web server ada 3, yaitu memastikan semua model yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Keunggulan masing-masing web server. Beberapa keunggulan dari 5 besar web server yang digunakan di seluruh dunia, yaitu Apache, yaitu pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar, mix, ringan, banyak fitur yang stabil, performa tinggi. IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Lightspeed web server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan HT access. Oke, kita masuk ke skenario percobaannya. Ini saya sudah membuat skema, dan tetapi belum nyeting web servernya. Ini udah ada DHCP-nya juga, pakai wireless. Dan untuk routingnya di tiap router ini sudah aman. Kita coba apakah sukses. Ke sini. Sukses. Dan kita akan nyeting web servernya. Kita akan menggunakan IP 43.2 pakai /24. Gateway-nya pakai 43.1. Kemudian kita mengedit file index HTML di service HTTP. Di service HTTP kita edit indeksnya jadi seperti ini. Kita ganti, kemudian kita save. Yes. Nah, kemudian pada PC1 dan laptop, aplikasi web browser, kemudian masukkan URL ini, IP dari si servernya tadi, dan kita masuk ke salah satu PC aja. Kita coba buka linknya tadi, kita masukkan 43.3 titik. Untuk server tadi kita pakai .2. Nah, hasil
Kemudian kita coba ke laptopnya, coba buka laptop, kemudian masukkan 4343.2. Nah, ternyata berhasil. DNS server. DNS server apa itu DNS? DNS adalah domain name server atau sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS yaitu root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL seperti .com, .org, .net, .uk, .wikipedia, .fs, .n. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu Generic Top Level Domain atau GLTD dan Country Code Top Level Domain (CCLTD). Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga autoref name server. Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS, semuanya diurutkan tahap per tahap. DNS. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Iterative query, user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Non-recursive query merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencapaian informasi. Macam-macam DNS ada 5, yaitu A-record atau PTR record, A-record, church record, MX record, server record, CNAME record, TXT record, NS record, SOA record. Oke, kita langsung ke skenario-nya. Kita masuk ke DNS server, kemudian kita masuk, kita isi IP-nya dulu. Ini pakai 33.2, ini pakai /24, gateway-nya pakai .1. DNS server itu diisi sama IP-nya dia sendiri, jadi 33.2. Kita masuk ke DNS, kemudian kita akan membuat ini ftp jarcom.com dan www.jarcom.com. Untuk FTP kita masih belum ya, jadi belum, cuman 1-2 ini. Kita akan membuat jarcom.com, tipenya kita pilih A-record, addressnya kita isi dari IP web server tadi 43.2, kemudian add, dan kita bikin lagi alias domain alias www.jarcom.com. Untuk tipenya ini pakai CNAME dan ini mengacu ke jarcom.com. Kita add. Kemudian kalau sudah, kita coba ke PC dan laptop. Saya pengennya PC 2. Kita tambahin DNS-nya di sini 33.3.3.2. Untuk isinya kita juga nambahin DNS-nya 33.2. PC 2 sudah. Kemudian kita coba di terminal, kita pakai nslookup jarcom.com.
udah reply. Nah, ini udah muncul ya, carcom.com. Kemudian kita coba di web servernya, kita coba di web browser maksud saya, kita buka carcom.com. Nah, berhasil. Kita coba www.carcom.com yang pakai aliasnya ya, udah bisa juga ya. Nah, sekarang kita coba ke laptop, kita tambahkan DNS-nya di servernya ini, di DHCP-nya tambahi 33.2, tambah seperti ini. Kemudian kita cek di sini apakah sudah dapat DNS. Ternyata sudah. Sekarang kita coba mapping si domain carcom.com. Nah, reply ya. Kalau yang www kita coba, nah reply juga. Kita coba nslookup si carcom.com. Nah, kalau www.carcom.com, nah berhasil juga. Kita coba lewat web browser, kita buka yang www.carcom.com. Nah, sudah berhasil. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.